Shalom sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dari GKI Puri Indah. Renungan kita pada hari ini Kamis 29 Februari tahun 2024 berjudul Status dan Fungsi, yang didasarkan pada 1 Petrus 2 ayatnya yang keempat sampai yang ke-10, dan yang menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang kami yakini akan menuntun kehidupan kami, menopang kehidupan kami, mengingatkan kami. Karena itu Tuhan, biarlah melalui perenungan firman ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 mengatakan demikian. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, status seharusnya dibarengi dengan fungsi. Seorang guru fungsinya bukan hanya mengajar, melainkan juga memberikan keteladanan yang layak untuk dipatuhi dan juga ditiru. Itu sebabnya dalam bahasa Jawa, guru menjadi akronim digugu lan ditiru, yang artinya dipatuhi dan ditiru ataupun diikuti. Maka kata guru tidak hanya diterapkan pada mereka yang mengajar di kelas, tetapi kita juga mengenal istilah guru bangsa, keteladanan bagi bangsa, supaya keteladanannya ditiru. Saudara, Petrus menyebutkan 4 status dari umat yang percaya, yaitu bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Puncaknya adalah umat kepunyaan Allah. Karena status itu merangkum semua status yang disebutkan sebelumnya. Fungsi dari umat milik Allah adalah memberitakan perbuatan besar Allah yang telah membawa umat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan kata lain, umat melalui kehadiran dan kehidupannya dipanggil untuk memanifestasikan kuasa Allah yang ajaib yang telah menyelamatkan, mengubah, dan memperbarui kehidupan mereka. Mereka yang dulunya bukan umat, sekarang dijadikan umat milik Allah. Kita semua adalah umat milik Allah. Namun, apakah status itu juga dibarengi dengan fungsinya? Apakah hidup kita menyatakan kuasa dan terang Allah? Bila status tidak diikuti dengan fungsi, bukankah itu sebuah kegagalan? Karena itu saudara, mari kita terus hayati status yang Allah berikan kepada kita, supaya kita sungguh berfungsi. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur ketika Engkau boleh mengangkat kami, sehingga kami boleh memiliki status sebagai milik Allah, sebagai kepunyaan Allah.
Tapi biarlah status ini juga boleh kami barengi dengan fungsi kami sebagai anak-anak Allah. Mampukanlah kami untuk terus membawa terang dimanapun Tuhan menempatkan kami, sehingga melalui kehadiran kami, nama Tuhan yang semakin dikenal, nama Tuhan yang boleh semakin dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.